I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperkenankan kita untuk menyaksikan rangkaian ceramah di dalam video kali ini. Salawat beserta salam, marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Bana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, sebelum kita beranjak kepada materi ceramahnya, saya di sini mempunyai cekson untuk teman-teman sekalian agar bisa fokus kepada ceramah yang akan saya sampaikan. Jika saya bilang jamaah, ibu-ibu bilangnya, teman-teman sekalian bilangnya, gitu ya. Coba saya tes. Jamaah, kok gak kedengaran? Sekali lagi ya. Jamaah, masih gak kedengaran. Coba sekali lagi. Jamaah. Nah, gitu dong. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan materi ceramah yang berjudul tentang tujuan hidup manusia. Dengan teman-teman menyaksikan video kali ini, teman-teman akan belajar tentang bagaimana mensyukuri hidup ini, bagaimana mensyukuri tentang pemberian rezeki yang Allah turunkan untuk kita semua. Selain itu, kita akan belajar dan lebih memahami tentang bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu merupakan tujuan kita dilahirkan ke dunia ini, karena tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau kita melihat dunia begitu indahnya, membuat kita tertipu dalam kehidupan dunia yang fana ini. Kita seringkali terbuai dalam kesenangan hidup di dunia. Saat kita melihat pemandangan yang indah ini, kita lupa akan penciptanya. Saat diberikan kesenangan, kita malah berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Memang, kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Bahkan Al-Quran, hadis, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memuji dunia. Dalam dunia ini tidak lepas dari kelelahan dan keletihan. Berbagai macam kesedihan terkadang juga dirasakan ketika seorang terlalu mengincar harta dunia. Ketika seseorang telah mendapatkan apa yang diinginkan di dunianya dan telah mendapatkan kesenangan-kesenangan di dunianya, ia akan diancam dengan rasa kegelisahan dan ketakutan yang menimbulkan bagaimana akan menjaga apa yang sudah ia dapatkan. Maka dari itu, kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala harus berpikir apa sih di dunia itu, dan bagaimana sih dunia, dan untuk apa kita hidup di dunia ini. Tujuan kita diciptakan di dunia ini tidak lain hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Tentunya kita harus bersikap seimbang terhadap dunia dan akhirat. Jangan karena kita terlalu mengejar dunia hingga kita lupa akan keadaan akhirat. Maka kita sebagai seorang mukmin harus sadar bahwa dunia bukan tempat beristirahat, tetapi tempat kita bercocok tanam, karena kita tahu setelah hidup di dunia akan menuju sebuah kehidupan yang lebih panjang dan yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dunia, yaitu akhirat yang kekal dan abadi. Tentunya kita tidak boleh tentram terhadap dunia kita. Kita harus menjadikan dunia sebagai wasilah untuk
menuju kehidupan akhirat. Selain itu, kita juga harus sadar bahwa kita berpikir baik-baik tentang hakikat dunia agar tidak tertipu dalam dunia, agar kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menjadikan dunia sebagai jalan untuk menuju kehidupan akhirat. Saya tes lagi ya untuk cek soundnya. Jamaah, masih gak kedengeran? Sekali lagi, jamaah. Nah gitu dong. Semoga kita senantiasa menjadi golongan orang-orang yang beriman dan tidak terpedaya oleh dunia. Amin, amin, ya Allah, ya Robbal Alamin. Sekian ceramah yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.